Ingat nggak berapa kali juara? Berapa kali naik podium? Nggak ingat, Mbah. Jadi hal yang biasa gitu loh, Mbah. Sampai kalau naik panggung, naik podium saya nggak mau, biar teman-teman aja. Udah kamu ambil aja gitu. Luar biasa. Waktu kita di Thailand dulu, Ya. kan ada banyak tukang stiker. Itu terus terang, dia berkaca dan banyak mencari inspirasi itu dari stiker-stiker Indonesia. Oke semua, kali ini saya berada di salah satu tempat, yaitu adalah Master Cutting Sticker, di mana beliau ini adalah sering sekali mendapatkan juara dalam kompetisi lokal maupun nasional ya. Jadi ini poyalannya banyak banget. Siapa lagi kalau bukan Mas Ragil Wisanjaya. Apa kabar, Mas? Siap. Sehat, Mbah. Gimana kabarnya masa pandemi seperti ini? Wah, pandemi serem. Serem. Nggak ada event. Nggak ada event? Ya, tapi alhamdulillah sih, Mbah, buat di bulan-bulan ya kemarin sama ini kan event udah mulai jalan. Jadi ya adalah udah masuk ke event. Dan ini saya dengar besok ini ada event apa ini? Besok itu final battle Honda Modif Contest itu final. Ikut? Masuk final lagi, Mbak. Alhamdulillah tuh bro, tahun 2021 ini dalam masa pandemi ini ada kompetisi cutting sticker dan ternyata masuk dalam final. Mudah-mudahan juara. Kapan itu? Amin. Loadingnya besok, ini kan hari Kamis ini. Loadingnya besok sore, terus acaranya malam Minggu, pengumuman. Ya intinya malam Minggu itu sih. Oh malam besok. Minggu itu, berarti saya nggak terlambat ya ke sini? Enggak. Nanti Mbah ikut sekalian ya. Insya Allah. Di mana? Di Surabaya. Surabaya. Itu jadi kalau offline itu kan diambil beberapa region itu 14 sampai 17 kota. Jadi Jawa Tengah itu Solo, kemudian Jawa Timur itu ada Surabaya sama Malang, terus Jawa Barat itu Bandung, Jakarta, Cirebon, sama Makassar. Pokoknya banyak lah. Itu diambil satu juara per kelas. Iya. Kemudian seleksi itu tadi diberangkatkan ke final. Nah, karena di tahun ini kontesnya online, jadi kita cuman kirim foto sama video, juga per area itu tadi, per region, kemudian masuk final ya ini offline. Jadi kontesnya yang besok ini offline, kalau yang kontes yang region itu online. Seleksi itu online. Kalau finalnya ini offline gitu. Dan Mas Ragil udah salah satu calon juara. Iya. Calon juara. Dong, masuk final kan berarti salah satu calon juara. Nah, penentuannya kan besok Minggu. Itu sama Mas Eko Blogsnya juga ikut. Maksudnya hasil karyanya juga masuk gitu. Mas Eko Blogsnya itu juga kontestan terus ini, aktif terus. Senior saya itu, Mbah. Padahal saya di tahun 2019 itu udah national winner. Udah national winner. Udah di tahun 2016 itu national winner. Di 2019 juga 2016 sama 2019 luar biasa teman-teman. Jadi Mas Ragil ini adalah jawara cutting sticker tingkatnya nasional. Jadi mungkin teman-teman barangkali ada modifikasi motor ataupun mobil tentang stiker untuk daerah sini ataupun daerah nasional bisa online kan? Bisa tinggal dihubungi Mas Ragil Wisanjaya, semuanya beres dan dijamin mantap. Sambil ngerokok dah biar enak. Siap. Kalau katanya orang itu ada larangan ngerokok di YouTube karena monetisasi, bodoh amat. Kangen, Mbah. Terakhir ketemu kita 2000 berapa? Ya di Thailand kemarin kan? Oh iya, waktu itu kan ikut kompetisi di Thailand ya. Sampai lupa. Beliau ini adalah kontestan kompetisi stiker tingkat Asia, bro. Bukan Asia Tenggara ya, seluruh Asia. Dan waktu itu berada tempatnya di Bangkok, Thailand ya. Saya ikut ke sana, ikut jalan-jalan, nggak ikut kompetisi. Beliau ya ikut kompetisi bersama teman-teman. Waktu itu kalau nggak salah masuk dalam 16 besar semifinal. Jadi itu Asia, bro. Saya yang dari Indonesia itu saya, Mas Aska, Mas Dedi Uye, sama Bang Adi Upgrade yang masuk 16 besar itu. Dari 30 berapa peserta lah? Ya banyak lah, pokoknya Asia lah tingkatnya. Pas peringkat itu tadi, pas seleksi itu masuk ke 8 besar dan final, dan juaranya Mas Aska, saya peringkat 12 ya. Peringkat 12 Asia, bro. Nggak kaleng-kaleng, bro. Dan jawaranya juga orang Indonesia, saudara kita sendiri, yaitu adalah Mas Rendra Agung Aska Surabaya. Kembar ya, Mbah?
Iya kok kembar ya? Kopdar ini waktu di tahun kemarin di Sarangan ya. Kopdar KPPS Jawa Timur. Si Mbah ini kan Apa? ketua, maksudnya gimana ya Mbah? Jenengan iku sampean itu kan katalah ex ketua, Udah ketua ngopi aja kok usah ngomongin saya. Nggak, Saya itu tapi mau ngomongin kamu bukan ngomongin auranya saya. ini pokoknya ketua saya, ini panutan saya, senior saya. Enggak lah. Gitu. Mantan, udah pensiun. Tapi auranya itu masih ada. Auraku. Mas Ragil ini kan terkenal dengan konsep-konsepnya cutting stiker yang rumit, yang 3D. Keren banget bro, pokoknya rumit sekali lah diikutin oleh tukang stiker itu. Nah ini ada berapa warna biasanya dalam satu modifikasi itu? Kalau untuk katalah harian ya Mbah, Iya. maksudnya motor harian, itu minim, ya berapa ya? Nggak ada minimalnya sih. Nggak ada minimalnya. Rata-rata 16-20 warna itu mudah. Yang kalau kompetisi itu 16-20 warna muda. Tempat saya 5 warnanya sudah pusing. kalau yang di di kompetisi paling tidak minimal 30 sampai 35 warna. Wow. Terakhir saya bikin Scoopy yang Naruto yang ada di IG saya dulu itu 47 atau 45 saya lupa Mbak. 47 warna. Hampir semua warna itu tak pakai Mbak. Jadi itu nempel-nempel bro. Warna itu setiap warna itu yang namanya cutting itu ditempel terpisah, nggak seperti printing ya. Printing kan mau 1000 warna sekali print selesai. Tapi beliau ini kalau cutting, kalau kontes ya memang rata-rata cutting ya. Iya. Itu ditempel satu persatu. Bahkan waktu ada Kopdar KPPS itu Master Asia dari Jepang ya. Itu sampai heran. Iya, Tadashi siapa ya? Iya pokoknya Tadashi siapa itulah. Iya, karya Pak Arya. Tadashi karya. Itu sampai heran melihat karya anak-anak Indonesia ini cutting, dan dia langsung telepon temennya yang di Eropa yang di mana itu, video call, ini cutting. Pokoknya artinya seperti itulah. Ngomongnya apa aku nggak tahu, pokoknya intinya seperti itu. Jadi memang seniman-seniman stiker Indonesia itu adalah salah satu seniman yang dipandang oleh dunia ya. Dan masa pandemi ini Mas Ragil, untuk penjualan stiker itu seperti apa? Kalau di pandemi sih, kalau bicara buat event, itu memang nggak ada ya Mbah, tapi berkahnya itu katakanlah kita yang dulunya itu saya jarang untuk wrapping, soalnya personal cutting terus. Itu wrapping semua Mbah. Jadi banyak customer offline ke sini itu wrapping polos-polos. Nah, di situ gitu. malah berkahnya yaitu offline itu. Ya gitu. adalah maksudnya yes eneng ngono wae lah. Dibilang rame ya biasa normal, kalau sepi ya enggak ya gimana. Alhamdulillah selalu ada. lah. Nah, Kita kalau syukuri. untuk penjualan online sendiri Mas Ragil ada? Ada, masih sering terus. Di? Rata-rata via IG kemudian WA kirim gitu. Kalau enggak Shopee, tapi kalau Shopee masih belum tak aktifin lagi. Nggak begitu terkelola Nggak ya? begitu terkelola. Nah itulah teman-teman, banyak sekali dari teman-teman stiker kita itu untuk di marketplace itu nggak begitu terkelola. Kenapa? Karena kesibukan di offline itu memang kadang sudah luar biasa ya, udah pusing ya. Kesibukan orang datang minta bikin terus apa itu akhirnya marketplace nggak terkelola. Dan salah satunya sebenarnya harus ada admin terpisah Mas Bro. Iya. Dan kita belum bisa. Belum bisa Mbak. Ini serem pokoknya, tapi pokoknya berjuang guys. Tapi ada kok nanti di IG-nya, silahkan dilihat di IG-nya di link di bawah ini, dan juga Shopee-nya ada ya. Ada. Tapi kalau Shopee-nya agak slow respon maklum ya. Langsung di kontak WA saja atau di IG, mungkin lebih cepat. Ini Mas Ragil, ini kan piala banyak banget nih. Piala, piagam yang didinding, yang ditempel itu banyak banget. Ini dari mana saja ini? Sebenarnya nggak begitu banyak sih Mbah. Nggak begitu banyak. Iya. Segini nggak begitu banyak. Orang dapat 1-2 itu udah senangnya minta ampun loh. Ini masih nggak begitu banyak. Ya walaupun tempatnya udah nggak muat, cuman kan banyak hasil karya kan dibawa yang ownernya yang punya motor. Oh gitu. Cuma sebagian ada taruh sini, tapi kalau ini kan semua motor saya. Oh gitu, ini yang motor pribadi. Motor pribadi. Yang motor orang lain berarti pialanya di bawah sana. Iya, bawa sendiri. Berarti kalau masuk sini nggak muat? Nggak muat. Saya dari tahun 2000, saya sendiri ya Mbak, terjunnya pakai motor sendiri itu 2010
15 atau 14 ya, 15. Tapi kalau yang terjun untuk membuat stiker buat kontes itu 2013. 2013 sudah terjun kontes ya. Bisa ngitung nggak berapa kali naik podium dalam kontesnya? Gini Mbak, pengalaman yang apa ya, katakanlah paling wow. Pertama kali ikut event Honda di Solo waktu 2015, pertama kali dapat trofi, pertama kali ikut kontes dapat juara 3 Mbak. Itu luar biasa. Naik panggung tuh gemeteran itu, wah keren banget aku. Tapi terus seiring berkembangnya zaman ya jadi hal yang biasa gitu loh Mbak. Sampai kalau naik panggung, naik podium saya nggak mau, biar teman-teman aja, udah kamu ambil aja gitu. Luar biasa. Dan waktu itu kan saya pernah menyaksikan tuh battle final di Jakarta ya. Itu kan banyak dari teman-teman kita ternyata masuk final, salah satunya adalah Mas Ragil Wisanjaya di Kelapa Gading waktu Kelapa itu. Gading. Ya itu pertama kali. Itu Honda juga. Honda juga ya. Iya. Itu berarti lupa Mbak, yang saya masuk Nasional Bina itu 2015. Yang 16 itu waktu itu booming-boomingnya cutting 3D, saya sama Mas CK, sama Mas Nur, kita katakanlah sharing terus. Jadi kita katakanlah lawan, tapi sharing. Mas ini gimana, Udah pokoknya yang penting di region kita lolos. Saya lolos, Mas CK lolos, Mas Nur juga lolos. Terus berangkatlah kita ke final battle di Kelapa Gading itu Mbak. Jakarta itu. Itu cuman winnernya diambil 1, itu dapatnya Mas CK. Mas CK. Gitu. Seru ya bro. Di luar kompetisi kita berteman, bersahabat, tapi dalam kompetisi kita menjadi lawan. Itu sesuatu yang fair play itu sebenarnya. Ya pantas lah kalau kalian itu masuk dalam final ya. Kalian di luar kompetisi sharing terus, saling ini, jadi ya udah berarti emang sharingnya tepat. Jadi kok kalau yang nasional itu kan katakanlah cuma 1 tahun sekali kan Mbah. Kalau yang katakanlah kontes di universitas atau di bengkel custom itu bikin event, itu juga ada. Kalau ada kelasnya kita berangkat. Tergantung yang penyelenggara ada kelas stiker apa enggak gitu loh. Semoga Mbah ini di KPPS, maksudnya di grup KPPS atau itu bikin suatu kompetisi yang katakanlah itu kan khusus stiker gitu loh. Kita kasih apresiasi entah modifikasi motor, khusus stiker, atau kemarin waktu di Kediri, itu kan kontes frame hasil karya teman-teman cutting itu, malahan saya jadi juri, jadi kita tahu perkembangan stiker itu seperti apa, inovasi terbaru seperti apa. Jadi katakanlah kalau kita udah bisa nih yang buat kompetisi, berarti yang kompetisi itu ketika kita dijual ke umum, katakanlah ke customer, dia kan kita punya produk terbaru gitu loh Mbak. Ini hasil karya kita terbaru, yang tren-tren terbaru. Betul. Itu sih impianku itu di KPPS bisa memunculkan bibit-bibit baru. Itu. Dan Mas Ragil sepertinya mungkin untuk di KPPS udah juri aja lah ya. Kalau saya jadi juri, saya berhenti kontes. Udah pialanya udah banyak. Biar kalau saya ikut kontes kan kayak Mas Ragil ikut nanti juara, enggak seperti itu kan, kayak pada nanti tetap fair play ya. Jadi kan ya udah, biar saya enggak jadi juara, tak jadi juri aja. Jadi nanti misalkan kelebihan dan kekurangannya juga saya sampaikan hasil karya teman-teman semua. Betul, itu bagus sekali karena pengalamannya untuk kontes itu udah ke internasional bro ya, bukan cuma nasional aja. Oh iya Mas, kemarin kan banyak bikin yang dijual untuk umum seperti stripping 3D, terusan decal 3D, stiker motor gitu. Itu bisa nggak minta salah satu contohnya untuk yang stiker 3D seperti apa stripping atau apa gitu? Ini sih Mbah. Kalau ini kan stripping katakanlah tie look ya. Sebenarnya kalau bicara tie look sih nggak seperti ini, cuman tapi udah dimodifikasi. Cuman di Indonesia di kelas kontes yang tie look itu udah mainnya kayak gini. Udah kayak gini. Kalau asli pure tie look itu malah simple Mbak. Simple. Iya bener. Waktu kita di Thailand dulu, kan
ada banyak tukang stiker itu terus terang dia berkaca dan banyak mencari inspirasi itu dari stiker-stiker Indonesia. Tapi ternyata customer Indonesia banyak mencari stiker-stiker Thailand. Bolak-balik ya, wajar lah. Tapi sebenarnya seniman stiker Indonesia itu lebih hebat daripada seniman-seniman stiker di negara lain. Lihat dari seninya. Thai look itu bisa di custom modelnya seperti ini, bro. Nah, kalau Thai look asli kan warnanya nggak seperti gini ya. Iya. Nggak seperti apa ada corak-coraknya batik atau apa itu. Nah, kalau di Indonesia udah dimodifikasi Thai look tapi ala Indonesia dan ini luar biasa ini. Thailand belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Sama kalau di event itu yang buat kontes itu kan pakai print transparan kan Mbah yang lagi booming sekarang, pakai print UV kan. Nah, rata-rata kan masih pada doff. Nah, juri itu juga bilang kalau bisa bikin inovasi terbaru yang bisa menghasilkan glossy. Nah, saya kemarin-kemarin udah bikin Mbah, maksudnya pakai yang tak bilangin tadi, pakai yang di mirror kemudian itu. Ya, betul. Tapi saya ngikutin sih Mbah, wih kok mesinnya kok bisa glossy, ini kok keren, masuk ini. Jadi ceritanya pengen nih mesinnya. Wow, pengen banget Mbah. Soalnya mesin itu katakanlah gini loh Mbah, kayak anuku banget apa ya, pasarku banget gitu loh. Yang di otomotif, yang di katakanlah saya bikin bingkai hiasan itu juga bisa, di kulit jok juga bisa. Kurang apa lagi gitu loh Mbah, mesin itu. Gimana selo supportnya? Siap. Ini untuk mesin UV gel ini memang sangat tepat kalau untuk Mas Ragil Wisanjaya ini. Bener Mbah. Karena karyanya juga hasil kompetisi, hasil karyanya seperti ini luar biasa. Dan ini dicetak menggunakan mesin UV ya. Ini pakai mesin apa? Kemarin mesinnya Mas Hanif. Oh, mesin Mas Hanif. Nah, ini ada dasarnya tinta putih. Sekarang siapa yang mau support Mas Ragil Wisanjaya untuk mesin UV? Ayo, berlomba-lomba. Jadi kalah apa ya? Dibilang trennya kan semakin maju kan semakin terus gitu loh Mbah. Dulu kan kalau kontes kan pakai cutting juga dulu. Stikernya pakai cutting, terus kemudian pakai decal print itu, terus kemudian muncul UV ini, pakai ini, terus UV suruh katanya sekarang inovasi lagi bikin yang glossy. Padahal kan susah Mbah, cuman ya mesinnya sampean itu yang bisa glossy. Aduh. Ya udah besok dikirim deh. Ntar saya bilangin sama distributornya. Amin. Oh iya Mas Ragil, masih inget nggak? Aku tadi tanya belum dijawab nih. Apa Mbah? Ingat nggak berapa kali juara? Berapa kali naik podium? Nggak inget Mbah. Pokoknya ketika itu ada event, kita bisa berangkat, ya juara 1 juga pernah, nggak dapat juara juga pernah. Tapi kebanyakan dapat juara kan? Iya sih. Tapi kalau yang nggak dapat juara kayak gini loh Mbah, itu tak jadikan suatu pelajaran bahwa kompetisi itu nggak harus menang terus. Betul. Jadi kamu harus ngerasain ketika kalah itu seperti apa gitu loh. Iya, sakit. Udah capek-capek jauh-jauh masang stiker berhari-hari nggak tidur nggak bakalah. Gitu sih Mbah. Ya harapan saya sih tetap itu dikasih ruang untuk kita selaku seniman stiker buat berkarya lebih baik lagi. Betul. Jadi kekalahan itu walaupun sakit akan menjadi pelajaran. Cambuk pelajaran. Iya. Sakit cambuk lah untuk maju. Iya, benar sih Mbah. Dan juara tertinggi yang pernah diraih? Juara tertinggi apa ya Mbah? Ya kalau bicara kontes sih yang nasional bener itu udah tertinggi. Ya. Cuman kalau sebuah karya paling apa ya Mbah? Kayak aku ngasih ke Pak Ganjar. Oh iya. Nah itu kan apa ya? Kebanggaan tersendiri. Ya bukan kompetisi kan itu. Jadi aku bikin karya, tak kasihkan ke beliau dan diterima, dipajang juga di sana di rumah. Paling enggak kan kisah posting kebanggaan. Bupati juga tak bikinin kemarin. Oh, Bupati juga ya? Bupati Klaten tak bikinin. Apalagi nanti kalau Pak Ganjar jadi presiden ya?
Awas. Makanya yang di WA, IG, Facebook, foto kan aku sama beliau. Saya sama beliau belum tak ganti. Soalnya itu puncak pencapaian saya yang saya banggakan, puncak terbesar lah. Pencapaian terbesar saya sebuah berkarya dan diterima. Itu sih, Mbak. Mudah-mudahan Pak Ganjar melihat. Pak Ganjar udah tahu lah pasti. Beliau ini adalah warga Jawa Tengah yang berkompetisi sampai tingkat internasional. Dan saat tingkat internasional, dari kompetisi itu, alhamdulillah Indonesia bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya di negeri orang. Walaupun apa ya, nggak ada support sama sekali dari pemerintah, kita berangkat sendiri dengan sponsor tersendiri. Luar biasa. Merinding bah aku pas iku kayak. Salah satu pejuang ini yang mengibarkan bendera merah putih di negeri orang. Walaupun stiker punya, nggak cuman olahraga saja. Seniman Indonesia juga patut dibanggakan. Seniman stiker patut dibanggakan. Salah satunya adalah Mas Ragil Wisanjaya. Namaku tuh sebenarnya Bima, Mbak. Bima Wisanjaya. Cuman di tahun kemarin itu katalah orang yang Ragil kan sebutan anak terakhir di Jawa, anak Ragil gitu loh. Kemudian saya bilang sama ibu, Bu, tambahin nama lah sekalian. Jadi sekarang jadi Ragil Bima Wisanjaya. Jadi katalah sekarang kalau dulu kan manggil aku Ragil gitu kan, itu kan nama sebutan. Kalau sekarang udah asli. Udah asli nama. Ragil Bima Wisanjaya. Tapi kalau di KTP tetap nama. Masa Bima mau rubah gitu? Bu, bancaan nih bahkan di Jawa kan gitu. Iya paham. Karena ada nama tua, nama muda ya. Kalau di Jawa itu ada nama tua dan muda. Saya pun juga punya nama tua, Bang. Siapa, Mbak? Lupa. karena udah gak pernah dipakai. Ada sih nama tua, ada. Saat menikah dulu kan ada nama tua. Nama muda ya itulah. Ngopi, Mbah? Oh iya, monggo. Aku ngeteh, Mbah. Jawa Tengah itu ngeteh, Bro. Seorang seniman banyak tato tapi ngeteh. Kalau di Jawa Timur ketawa ini ngeteh. Kopi kalau Jawa Timur tuh rata-rata kopi. Kalau ngopi aku pasti candu, Mbah, kalau saya terus ngopi terus. Ya itu, lain daerah lain kebiasaan. Kalau di Jawa Timur rata-rata kopi. Kalau Jawa Tengah dulu waktu saya pertama Jawa Tengah nyari kopi agak susah, bingung saya. Ternyata emang mayoritas ngeteh. Di Jawa Tengah itu ada persatuan modifikasi. Grup gitu toh? Grup. Modifikator. Modifikator Jateng Gayeng namanya. Jateng Gayeng. Dan ditambahin sebagai apa? Ketua, presidennya. Kalau sebutannya presiden ketua lah gitu. Ya wajar lah, namanya udah biasa juara dan juga udah kompetisinya udah tingkat internasional, jadi itu kan gabungan maksudnya ketua luar biasa. Jawa Tengah sama Jogja. Jadi ditambahin modifikator Jateng Gayeng Istimewa. Oh, modifikator Jateng Gayeng Istimewa dan ketuanya Mas Ragil. Tahun ini di kemarin pas waktu puasa kemarin kan pemilihan ketua. Saya dipercaya, diberi amanah. Yus manut aku. Kalau pada percaya sama saya, ya udah tak laksanakan dengan baik gitu. Ya itulah, kalau udah dikasih kepercayaan mau nggak mau harus kita laksanakan. Insya Allah semuanya menjadi berkah juga buat Mas Ragil Wisanjaya. Berarti Mas Ragil Wisanjaya di Jawa Tengah ini dipandang sebagai modifikator kelas atas lah. Gitu. Kalau nggak itu ya nggak mungkin jadi dipilih, dipercaya gitu. Lah ini kok ada helm ini? Itu kemarin ini juga hadiah. Sebenarnya itu media untuk sebuah kreativitas waktu di Thailand. Oh iya, waktu di Thailand ya. Jadi kan dikasih media, helmnya masih polos, dikasih bahan stiker kayak terserah mau dibikin kreativitas seperti apa. Dan ternyata helm ini poinnya besar, Mbak, yang mengantarkan saya di semifinal itu. Helm saya ini. sempat lihat poinnya itu 889 apa 899 gitu, Mbak. Kok iso aku. Luar biasa. Dan waktu itu terus terang jurinya itu sangat, kalau saya lihat itu sangat antusias sama rapper-rapper Indonesia. Jadi dilihatin khusus, bahkan divideokan khusus gitu. Dan kebetulan sebenarnya masih banyak rapper Indonesia masuk dalam semifinal itu ya. Cuman kayaknya digugurkan ya. Iya. Saya kalau lihat nilainya itu ada 2 lagi yang digugurkan ya. Mungkin untuk menghormati tuan rumah ya. Karena tuan rumah nilainya terus terang kalah waktu itu sama rapper Indonesia. Tapi ya itulah
keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat, kita harus tetap ikut gitu. Dan jawarannya kompetisi Asia itu dikirim di Jerman. Mas Askabrab itu dikirim di Jerman. Munchen. Munchen ya. Kalau menurut saya sih waktu itu kayaknya sih harapan juara itu besar. Karena ada teknikal non teknis ya, kesalahan non teknis yang harus merelakan podium itu di tangan orang lain. Ada diskualifikasi karena yang mungkin nanti kita tanya sama Mas Aska deh. Non teknisnya itu apa? Nanti suatu saat ada ngobrol-ngobrol bareng rapper juara Asia. Besok sekalian ke Surabaya kan, Mbah, kita? Nanti malam. Ikutlah. Ayo. Gak ikut aku. Aku udah cukup lelah badanku. Kemarin aja udah gak kuat aku di rumah. Oke teman-teman, demikianlah ngobrol-ngobrol singkat bersama Mas Ragil Wisanjaya, seorang seniman stiker dari Klaten, Jawa Tengah, dan juga seorang jawara stiker ya, tingkat nasional. Dan mungkin dari obrolan ini bisa kita ambil banyak hikmahnya untuk para pemain stiker pemula yang ingin mengikuti jejak Mas Ragil Wisanjaya. Bisa curhat? Siap. 24 bisa jam. berburu? Siap. Tuh, siap. Bayar nggak? Nggak. Gratis tuh. Siapa yang mau? Siapa mau sharing, los. Oke, Mas Ragil, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman kita, seniman-seniman stiker pemula ada yang ingin mengikuti jejak Mas Ragil. Untuk teman-teman semua yang katakanlah pemain stiker mau terjun di dunia modifikasi, jangan dimulai dari besok-besok, mulailah dari sekarang. Tunjukkan kreativitas Anda. Katakanlah di situ kita itu belajar semua. Misalkan ada yang mau ke sini belajar, monggo Mbah, Mas Teh. Oh ya. Apa yang perlu ditanyakan ke saya, misalkan tidak tahu, tidak apa-apa. Mas Teh, gimana Mas? Jangan Gimana, malu Mas? ya. Iya, jangan malu. Karena belajar tuh nggak boleh malu. Soalnya ya, kita semua saudara gitu lah. Betul. Saya gitu sih Mbah. Oke, semua saya rasa cukup ya, udah mungkin dari obrolan saya sama Mas Ragil Wisanjaya ini bisa diambil hikmahnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, kreatif, dan sukses. Bye-bye.